Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dengan nomor induk mahasiswa 4251152137. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, PPG Guru Dalam Jabatan Batch 3. Saya mengajar di MTS An-Nahdlatul Diniyah Bengkalis. Saya mengajar mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi sholat berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah membawa peralatan sekolahnya? Sudah. Sudah. Apakah tadi sudah bikin, nak? Sudah. Kita cek dulu, nak, di bawah meja. Kalau ada sampah, tolong buang dulu. Sudah. Ya. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, selanjutnya tidak lupa juga rutinitas harian kita, satu hari satu surah. Hari ini surah Al-Baqarah. Ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, ibu akan mengaksesi siapa yang tidak hadir hari ini. Ardo Saputra. Ada ya. Ardi Saputra. Afira Putri. Al-Hafiz. Ada Bu. Iman. Dania Asmiranda. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ya, baiklah anak-anak ibu semua. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ibu mau tanya nih, materi ibu kemarin. Materi ibu kemarin apa? Kita ingat lagi, sholat fardu. Sholat fardu. Yang materi kita sebelumnya itu sholat fardu. Oke, ibu mau tanya. Jelaskan pengertian sholat fardu menurut bahasa. Ya, siapa bisa? Sholat fardu menurut bahasa. Sholat. Dan sholat menurut bahasa. Ada yang bisa? Ya? Apa ada dua? Sholat berarti doa. Oke, kurang lengkap. Siapa yang bisa? Iya, sholat berarti doa atau meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kan ibu kita menurut bahasa. Menurut bahasanya apa? Ya, lupa nih. Iya. Sholat fardu atau wajib adalah ibadah yang utama akan
ditanyakan pada yaumil hisab? Ya, sholat yang akan ditanyakan pada yaumil hisab. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan lainnya. Nah, dia kalau pertanyaan ini agak coba-coba sebenarnya ya. Pertanyaannya, kapan? Nah, ini kita coba pada juga nih. Pelaksanaan waktunya. Pelaksanaan waktu salatnya. Asar, maghrib, isya. Nah, itu dia. Mantap anak-anak ibu semua. Oke. Sebelum kita mulai apa yang sakit hari ini, tengok sehat kan? Sehat. Kalau sehat itu harus bersemangat. Apakah anak-anak ibu bersemangat hari ini? Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Tadi tidak menjelaskan salat berjamaah dan hukumnya dengan tepat. iya, peserta ini dapat menjelaskan sholat berjamaah dan hukumnya dengan tepat. Nanti kamu dapat menjelaskannya dan hukumnya dengan tepat. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua, apa? Tadi dapat mengungkapkan amal ibadah berjamaah dalam Iya, peserta didik dapat membuat karya hakikat sholat berjamaah dalam bentuk PowerPoint. Oke, supaya anak-anak ibu lebih bersemangat, kita speaking dulu lah, ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, ini dia materi kita hari ini tentang sholat berjamaah. Ya. Ini dia, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan Sama-sama. Oke. Dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah paling sedikit dikerjakan dua orang. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Ingat tuh? Hukumnya sunnah muakkad. Artinya diutamakan untuk dikerjakan. Ya? Nah, oke. Selanjutnya, syarat menjadi imam. Sudah semestinya beragama Islam. Semestinya beragama Islam, balik dan berakal sehat, tidak sedang menjadi makmum. Jangan tiba-tiba dah jadi makmum, maju pula ke depan nak jadi imam. Ya. Kemudian seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian imam boleh perempuan asal makmumnya semua perempuan. Ya, semua perempuan. Tidak boleh perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki. Jadi kalau imamnya perempuan, makmumnya juga harus Perempuan. Hal yang membolehkan tidak sholat berjamaah. Boleh tidak sholat berjamaah. Apa sebabnya? Tentu ada sebabnya. Dalam keadaan angin, ribut, petir pada malam hari yang gelap, boleh anak-anak ibu tidak pergi ke masjid, takut nanti di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian dalam keadaan sangat lapar, haus. Sedangkan di hadapan kita ada nih makanan. Di hadapan kita ada makanan. Kita tahu lapar, haus, tidak apa-apa, makan dulu. Nanti baru kita melaksanakan sholat. Ya. Takutnya nanti kalau kita sholat dulu mau ya.
Kemudian sakit yang membuatnya sulit untuk berjamaah. Seperti orang tua yang sakit kan, yang tidak muncul, yang tidak tahan lagi berdiri lama, duduk lama boleh. Kemudian merawat orang sakit, ada sekarat. Ada sekarat boleh, itu tidak boleh ditinggal lagi. Ya? Itu boleh ya. Itu ketentuannya. Kita tadi yang tadi jelaskan ya pertanyaan, sudah jelas? Sudah. Betul? Sekarang ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya, katanya ibu sudah jelas. Bagaimana cara cari makmum masbuk? Nah, makmum masbuk. Ayo, makmum masbuk. Ya, betul Hafiz. Menyempurnakan setelah imam salam dan lanjut menyempurnakan sholatnya. Ya, bagus Hafiz. Ya, setelah kita Hafiz. Ya, itulah ada pertanyaan. Selanjutnya ini dia, ini yang ditampilkan. Saksikan videonya, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat, di antaranya dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, Inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus.
Merapatkan dan meluruskan shaf salat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalat." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Oke, dah. Lihat kan tadi? Dah. Sekarang aku mau tanya, mengapa? Berterima ya, mengapa sholat di masjid lebih diutamakan daripada sholat? Karena mendapatkan pahala yang dilipat gandakan juga yang 7 derajat dan memperoleh silaturahmi. Iya, karena mendapat pahala 27 derajat. Anak bayangkanlah, ya, mendapatkan pahala 27 derajat. Subhanallah, betapa besarnya keagungan Allah. Cuma dengan pergi ke masjid, salat berjamaah, kita mendapatkan pahala sebesar itu. Kemudian dan anak-anak ibu daripada video tadi, ibu akan membagikan anak-anak ibu dalam beberapa kelompok untuk nanti dipresentasi ke depan. Ya. Kelompok pertama, Nabila Manda. Kedua, Nur Aliska Soleha, Muhammad Julban, Rizka Jariatul. Kelompok 2, Akhira Putri, Julpan, Nabilatun Hasanah, Aldo Saputra. Kelompok 3, Aldi, Rajwa, Quratul Ain, Tania Asmiranda. Akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya. Baca dulu instruksinya pada LKPD-nya, kemudian baca dijawab. Ya. Ya, silakan. Anak ibu kerjakan. Ya. Instruksinya di depan. Ya, baca dulu please apa yang diperintahkan, baca please ya. Ya. Tulis Pak Hima. Apa lagi? Ada pena? Ada pengunjung. Ada penanya? Tidak ada? Bawa pena ibu. Habis semuanya. Baik.
sahabat. Solat berjamaah adalah solat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah satu di antara mereka diikuti oleh yang lain. Sekian dari presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok lain kita ingin tanya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang berada di kelompok 1. Solat berjamaah bisa dilakukan paling sedikit berapa orang? Iya. Akan jawab nomor 1. Solat berjamaah bisa dilakukan paling sedikit yaitu 2 orang. Karena Ya, paham? Sholat berjamaah itu paling sedikit dilakukan 2 orang. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Makmum masbuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah Ya, kamu masuk mengganti apa yang tertinggal setelah tengah. makmum masbuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salat. Nah, iya. Setelah imam memberi salat, dia mengganti salat. Ada pertanyaan lain? Sudah, ya. Yang sisa dari kami, jika ada salah, mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu, satu. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebelum kelompok kami. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Ingin menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok 1, yaitu imam yang diutamakan orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Iya, orang yang paling fasih bacaannya, betul sekali. Mana kelompok? Ada pertanyaan lain? Tidak. Sekian hasil dari diskusi kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Bagus semua anak ibu hari ini. Maka daripada itu, kesimpulan pelajaran kita hari ini apa anak-anak? Kesimpulannya adalah sholat berjamaah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama Dan satu di antara mereka diikuti oleh yang lain. diikuti oleh yang lain. Lagi apa lagi? Hukum sholat berjamaah adalah jalan Sholat akal. berjamaah adalah sunnah muakkad atau Sunnah yang istimewa. sunnah yang istimewa. Kemudian apa lagi? Makmum adalah makmum yang tertinggal sebagian dari sholat yang dikerjakan imam. Ya. Kemudian apa lagi nak? Cara mengingat imam yang lupa bagi makmum laki-laki dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Iya. Dan bagi makmum perempuan caranya dengan tangan. Iya, dengan tepuk tangan. Oke. Dan selanjutnya, ibu mau bertanya kepada anak ibu semua. Apakah anak-anak ibu paham materi hari ini? Paham. Paham. Alhamdulillah. Kemudian hal apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apakah petunjuk pelajarannya jelas? Ya. Jelas. Bagian mana yang
Tidak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua. Selanjutnya di sini ya, evaluasi yang telah ibu bagikan tadi ada di belakang PD-nya. Ini dia evaluasinya. Ya, evaluasi. Evaluasi. Kita kan evaluasi. Nah, yang kata selembar tadi. Ya itu dia. Udah. Udah, Nak? Udah, alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, untuk rencana selanjutnya tentang pembelajaran kita ya tentang materinya tentang zikir dan doa, ibu akan berencana untuk membuat praktek secara langsung. Kita lengkapi nanti sholat berjamaah dari masbuknya sampai zikir dan doa. Ya? Baiklah. Untuk hari ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk kita bersolawat. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa. Bismillah.